pagi adik-adik, ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Perniagaan. Kali ini bersama dengan Cici IT akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ingin menyapa Tuhan, kita ingin memuji Tuhan dengan menaikkan sebuah lagu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah secara online. Terima kasih Tuhan atas anugerah kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami. Jamah dan karuniakanlah kesembuhan untuk teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuntunlah ibadah ini dari awal hingga akhir, hingga dapat berjalan lancar, dan bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasannya untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22. Mari kita naikkan doa untuk menyiapkan hati kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus bekerja dalam diri kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini Cici sedang pegang apa? Mungkin adik-adik sudah tahu apa ini. Ya, ini adalah ikon tersenyum
atau ikon orang yang sedang tertawa bahagia. Dengan bibir yang naik ke atas, dia tersenyum ceria. Sedangkan ini adalah ikon emoji sedang bersedih, wajah orang sedang bersedih. Nah, hari ini Cici akan bercerita tentang seorang bapak yang mengalami kedua perasaan ini. Cici juga yakin adik-adik pasti sudah pernah mengalami kedua perasaan ini, baik itu senang ataupun sedih. Nah, seperti juga yang dialami oleh bapak-bapak ini, pada awalnya dia merasa sangat senang dan bahagia sebelum kesusahan demi kesusahan datang bertubi-tubi sehingga membuat dia merasa sedih dan sangat menderita. Bapak-bapak itu adalah Ayub. Ayub ini berasal dari tanah Uz. Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya. Dia punya banyak harta benda. Dia punya banyak hewan peliharaan. Ada 7.000 ekor kambing dan domba. Juga ada 3.000 ekor unta. Hewan unta ada 3.000 serta 500 pasang lembu. Dan juga 500 keledai betina. Bisa adik-adik bayangkan. Hewan-hewan yang beribu-ribu dan beratus-ratus itu seperti apa banyaknya. Nah, tentu saja Ayub ini memiliki lahan pertanian yang luas juga. Untuk mengurus harta kekayaan dan lahan pertaniannya ini, Ayub juga memiliki banyak pelayan ataupun hamba-hamba yang bekerja untuk dia. Meskipun kaya raya, Ayub sama sekali tidak sombong. Ia senang bergaul dengan masyarakat sekitar dan memiliki banyak sahabat. Ayub juga dikenal suka membantu. Ayub adalah orang yang saleh, yang baik hatinya, yang jujur dan takut pada Tuhan. Ayub selalu menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 orang anak dan 7 orang putra dan 3 orang putri. Anak-anak Ayub sering mengadakan pesta setiap 1 minggu sekali, yaitu pesta makan-makan dan minum bersama. Karena Ayub orang yang sangat saleh dan sangat menjauhi kejahatan, Ayub setiap kali anaknya selesai berpesta, Ayub selalu keesokan harinya mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, untuk menyucikan kembali anak-anaknya agar terhindar dari dosa. Sementara di surga, Tuhan sangat bangga, Tuhan sangat menyayangi Ayub. Tuhan berkata bahwa Ayub adalah seorang yang sangat taat, yang sangat setia dan sangat saleh. Iblis yang melihat hal ini menjadi tidak suka, dan iblis pun mencari kesempatan untuk mencobai Ayub. Iblis meminta izin Tuhan untuk mengambil semua apa yang dipunyai Ayub, karena menurut iblis ketaatan dan kesalehan Ayub itu hanya karena berkat daripada Tuhan. Karena Tuhan selalu melimpahi dia dengan berkat dan juga dengan harta yang berlimpah sehingga membuat Ayub taat dan memuji Tuhan. Itu menurut pandangan iblis. Sehingga iblis berpikir jikalau semua harta benda Ayub diambil, demikian juga dengan anak-anaknya, maka Ayub akan menyangkal Tuhan, akan berbalik dari Tuhan, berbuat dosa dengan menanggalkan imannya kepada Tuhan. Ayub pun mulai mengalami penderitaan. Penderitaan ini datang bertubi-tubi. Pertama-tama adalah orang-orang Sebah datang menyerang dan memukul para penjaga ternaknya, para penjaga lembu dan keledai-keledai betinanya. Mereka merampas ternak-ternak itu. Dan semua penjaga dibunuh sehingga menyisakan 1 orang penjaga untuk melaporkan kejadian ini kepada Ayub. Kemudian tiba-tiba bencana alam dari langit berupa api membakar dan melahap habis semua ternak-ternak Ayub, menyisakan juga 1 orang penjaga. Di lahan pertanian yang lain, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, menyerbu unta-unta,
merampasnya serta memukul para penjaga sehingga semuanya pun meninggal dan tersisa 1 orang. Bencana alam yang begitu dahsyat dan bertubi-tubi dan yang membuat Ayub merasa sangat menderita adalah kehilangan anak-anaknya, di mana pada saat anak-anaknya sedang mengadakan pesta, berkumpul, makan-makan bersama, tiba-tiba bencana alam berupa angin ribut bertiup kencang dari seberang gurun, merobohkan rumah anak Ayub, sehingga semua anak-anaknya yang ada di dalam rumah itu yang sedang berpesta pun meninggal pada saat itu juga. Ayub sangat menderita dan sangat bersedih. Namun Ayub tidak ingin menyangkal Tuhan. Ayub memotong rambutnya, mengoyakkan jubahnya, dan bersimpuh di hadapan Tuhan. Dia bersujud menyembah Allah dan berseru. Dia berkata bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa dan ia tidak menuduh Allah yang menyebabkan dia menderita. Allah pun melindungi Ayub. Allah menilai Ayub mampu dan tegar dalam menghadapi kehilangan-kehilangan orang yang dikasihinya serta juga harta bendanya. Allah menjaga agar penderitaan yang ditimpakan iblis kepada Ayub itu masih dapat ditanggung oleh Ayub, sehingga Ayub menang atas iblis. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau berjuang untuk memiliki karakter-karakter yang membuat Tuhan Allah bangga? Seperti Tuhan Allah bangga terhadap Ayub. Seperti karakter saleh, baik hati, jujur, dan takut akan Tuhan, serta menjauhi kejahatan. Bagaimana jika adik-adik mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dan membuat adik-adik bersedih? Apakah adik-adik akan menyalahkan Tuhan? Adik-adik harus ingat ya, bahwa penderitaan dan hal-hal tidak enak yang terjadi terhadap diri adik-adik itu adalah karena campur tangan iblis yang mencobai manusia. Allah selalu menyertai kita dan memberi perlindungan buat kita. Jadi, jika adik-adik merasa kesulitan, misalnya dalam hal pelajaran, jangan lantas menggerutu dan memarahi Tuhan, berkata, "Kenapa sih Tuhan aku tidak sepintar si A atau si B? Kenapa sih Tuhan memberi si A kepintaran sedangkan aku tidak?" Adik-adik tidak boleh menyalahkan Tuhan. Adik-adik semua berharga di mata Tuhan. Tuhan selalu menaungi kita dengan kasih-Nya. Dan kita sebagai umatnya harus tetap setia dan beriman hanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan iman karena penderitaan yang kita alami. Percayalah, Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Oke adik-adik, semangat untuk melakukan kebaikan dan membuat Tuhan kita bangga, sehingga kita bisa seperti Ayub yang tetap setia dan tetap takut kepada Tuhan, tetap taat, dan tetap beriman kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
hafalan kita kali ini diambil dari Mazmur 142 ayat 5b. Yang bunyinya adalah, Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, di bagianku di negeri orang-orang hidup. Untuk kelas yang kecil, dari Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dihafalin ya adik-adik, nanti dikirimin videonya ke cici-cici kelasnya masing-masing. Cici tunggu ya. Tuhan Yesus, kami ingin Engkau bangga kepada kami. Tolonglah kami untuk setiap hari memelihara karakter saleh dan jujur, serta takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu ini hingga selesai. Kiranya Tuhan tolong kami untuk terus memelihara iman dan ketaatan kami kepada Engkau, sehingga kami dapat kuat dan tegar dalam menghadapi apapun. Karena kami percaya Tuhan selalu menaungi kami, memberi kami perlindungan dan penyertaan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita kali ini sudah selesai. Sampai di sini dulu pertemuan online kita. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Ingat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan kumpul-kumpul, dan jangan jalan-jalan dulu ya adik-adik. Tetap di rumah, tetap jaga